Biasanya untuk bisa latihan, kita berlima ngamen dulu tuh. Sekitar 1 tahun itu, kita masih ada masalah sebenarnya. Ini sebenarnya baru akan kita ungkap di YouTube-nya The Massive, tapi nggak apa-apa, Mbak Mary dulu aja. 2008 itu The Massive sukses banget, secara lagu tuh terkenal. Aku masih ngontrak, di nggak bisa beli rumah sama sekali. Ya buat beli pulsa aja nggak ada. Ada satu momen juga waktu itu Ariel SMS aku balas SMS-nya nggak punya, nggak bisa buat beli pulsa saat itu. Padahal lagu Cinta Ini Menuku tuh benar-benar meledak di mana-mana. Syukuri apa yang ada. Saya baru tahu, ternyata Mbak Mary Riana suaranya bagus. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi bagaimana kita terus melangkah itu yang paling harus dimiliki. Di Zero to Hero hari ini saya bersama Rian The Massive. Halo, Yeay. Mbak Mary Riana, terima kasih. Thank you, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Senang banget hari ini ketemu the man behind all the inspirational song. Di balik semua lagu-lagu yang terus menginspirasi, menyemangati. Ada sosok yang luar biasa, yang pastinya hidupnya juga menginspirasi kita semua nih. Amin. Makanya hari ini kita ingin berbagi cerita. Siap. Oke, pertama-tama selamat atas rumah barunya. Oke. Rian. Terima kasih, sama-sama. Congratulations. Ini baru pindah di sini berapa bulan nih? Bulan Juli berarti apa ya? Juli, Agustus, September, Oktober. Oh 3 bulan berarti? 3 bulan ya. 3 bulan. Oke. Nice, very cozy. Dan kalau tadi saya berjalan ke sini kan di tengah hujan, rintik-rintik. Tapi dengan rumah yang megah seperti ini kayaknya nggak akan bocor ya. Iya. Jadi ingat masa lalu. Jadi ingat masa lalu. Nah, itu Yeah. satu hal yang sebenarnya saya selalu kagum sih. Kadang-kadang ketika kita sudah berada di dalam sebuah titik di mana kita bisa merasakan sebuah kesuksesan gitu kan, kita bisa menikmati enaknya hidup, tapi kadang membuat kita sadar dan mengingat kembali bahwa kita pernah melalui masa yang tidak enak, masa yang susah, masa yang belum bahagia pada saat itu. Ya, termasuk kalau berbicara tentang rumah. Dulu juga pernah tinggal di rumah yang kalau hujan itu bocor, yang kalau tidur bukan di kasur tapi di papan. Betul, dan tidurnya juga jadi satu sama toilet juga. Jadi ruangannya jadi satu gitu. Oke. Saya pernah ada di fase itu sih. Kapan itu? Waktu itu pas kecil, terus waktu masih umur berapa, mungkin 3 atau 4 tahun ya. Terus setelah itu sempat tinggal di Jogja, dari Jogja kelas 4 SD pindah ke Ciledug. Di situ juga bisa dibilang nomaden juga. Jadi tinggalnya tuh kalau misalnya kontrakannya semakin mahal, kita pindah ke cari kontrakan yang lebih murah lagi. Sampai akhirnya sempat dapat rumah kontrakan juga itu di namanya Gang Kamboja. Itu gang yang penuh kenangan karena memang kebetulan aku ketemu sama teman-teman bandku di situ. Oke. Dan itu gangnya kecil banget. Terus kalau nggak salah per bulan tuh aku ngontraknya 250.000. Nggak ada atapnya, ini kan ada atapnya ya, ada apanya sih yang putih-putih ini. Nah itu langsung ke genteng. Jadi kalau misalnya ada geser dikit itu pasti hujannya masuk ke dalam. Jadi aku pasti sedia ember banyak ya untuk bisa nadah hujannya gitu. Oke, itu berarti masih saat-saat ini ya SMA. Iya masih SMA, tapi dari SD sampai SMA sih aku ngalamin itu. Oke, terus gimana nih rasanya kalau dulu pernah mengalami seperti itu sampai sekarang bisa menjadi seperti yang sekarang ini? Dulu aku nggak tahu kenapa, walaupun hidupku tuh mungkin nggak seberuntung yang lain, tapi aku selalu punya mimpi yang besar gitu. Kayak kadang-kadang suka nyeplos aja gitu. Kayak sama teman-teman, besok gue kalau kaya gue bakal pindah. Maksudnya kalau sukses,
bakal punya rumah di Pondok Indah. Itu dulu dari zaman SMA tuh udah begitu. Terus waktu latihan band itu kadang-kadang di studio kan kita nyewa. Waktu itu nyewa studio itu 40.000 2 jam. Nah sebelum kita latihan tuh biasanya untuk bisa latihan kita berlima ngamen dulu tuh. The Massive tuh ngamen dulu, teman-teman berlima ngamen dari Ciledug ke Blok M. Setelah udah kekumpul 40.000 baru kita latihan di studio. Nah pas latihan di studio aku tuh sering bikin geleng-geleng yang punya studio. Karena kan kedengeran tuh kalau aku ngomong apa aja kan. Jadi aku naik-naik ke kursi. Apa kabar Makassar? Apa kabar Surabaya? Udah begitu, udah ngayal. Ngebayangin kayak lagi konser. Udah halu lah kalau kata anak sekarang halu lah gitu. Tapi entah kenapa itu selalu aku ucapin terus. Jadi kayak aku selalu menjaga apa yang aku ucapin, apa yang aku impikan. Jadi mimpiku tuh selalu aku jagain terus gitu. Jadi nggak pernah lepas dari mulutku. Aku selalu sebutin terus sampai akhirnya ya kesampaian ternyata. Gitu. Dari kata bisa menjadi nyata. Ya, itu betul. Aku juga percaya banget sih. Betul. Dan kalau tadi Rian bilang kayak berdiri di studio gitu terus kayak apa kabar Makassar gitu kan. Tadi Rian menyebutnya orang biasa tuh bilang halu. Ya mungkin orang biasa bilang halu tapi orang yang luar biasa dan mengerti itu adalah bentuk visualisasi dan afirmasi. Betul. Karena apa yang kita ucapkan, kita bayangkan, kita rasakan dengan sungguh-sungguh ya itu bisa menjadi nyata. Dari kapan bisa mengerti tentang hal itu? Tentang mimpi, afirmasi, visualisasi? Aku juga gak paham ya, karena memang itu mungkin udah jalan Tuhan juga ya. Maksudnya aku bisa kayak visioner gitu ya, kalau kata orang mempunyai visi ke depan yang udah jauh ke depan. Kayak misalnya banyak sekali hal-hal yang anak-anak kadang suka bilang aku lu nggak mungkin loh, tapi semua kejadian gitu. Yang belum lama terjadi, The Massive akhirnya bisa rekaman di Abbey Road Studio di London. Itu sebenarnya sudah sering aku ucapin beberapa tahun yang sebelumnya. Mungkin di 2012 aku sempat bikin cover album ketiga itu ada poster The Beatles. Itu ada covernya di depan, nanti bisa diambil. Jadi di sebelah kanan itu adalah cover kayak poster The Beatles, terus di sebelah kiri ada peta dunia. Jadi sebenarnya aku sudah membayangkan The Massive itu bisa keliling dunia dengan karyanya. Dan ternyata setelah aku bikin album itu, 2013 kita manggung di Irlandia, kita menang festival. Setelah itu kita manggung di beberapa negara seperti Korea, Australia, terus terakhir 2019 kita manggung di London. Jadi sebenarnya aku percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah mimpi yang selalu kita jaga terus. Jadi sebenarnya aku selalu berusaha untuk memperbesar wadahku. Jadi kalau misalnya aku nggak memperbesar wadahku, ketika datang karunia itu nggak akan luber kan. Jadi selalu aku setiap tahun, setiap menit, setiap hari itu aku selalu mencoba melebarkan mimpi-mimpiku, melebarkan wadah yang aku punya untuk bisa menampung mimpiku itu gitu. Iya. Wow, itu keren banget sih. Dengan kamu punya pemikiran seperti itu, dan aku tuh suka banget kalau selalu bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran dan sejalan dan sefrekuensi. Karena ini kalau berbicara tentang hujan ya hari ini ya, saya sendiri juga selalu membayangkan Tuhan itu kan kalau mau ngasih rezeki bisa kapan aja dimanapun juga, sama kayak hujan gitu kan, tidak terbatas. Merinding. Tapi kitanya harus punya wadah. Karena kalau wadahnya kita cuma segelas gini, hujan yang mau sebesar apapun yang ketampung sama kita juga cuma seperti ini. Sayang nanti luber kan. Sayang, kitanya sendiri harus mempersiapkan wadahnya. Kalau mau dapat karunia yang besar gitu. Jadi kalau kita terus memperbesar wadah kita, kapasitas kita, sehingga kalau Tuhan memberikan anugerah rezeki ya kita pun juga bisa menampungnya. Kita siap. Betul. Luar biasa. Kalau gitu aku ingin bertanya seperti ini Rian, karena semua orang tahu bahwa kita harus punya mimpi. Mimpi itu juga harus dijaga. Seperti tadi Rian bilang ya. Tapi ketika kita mimpi dan ketika kita buka mata, yang kita lihat kan realita. Nah bagaimana cara untuk bisa menjaga hati terhadap kondisi realita? Contohnya nih, kan tadi Rian bilang, Rian tuh punya mimpi suatu saat bisa sukses, bisa punya rumah di Pondok Indah. Tapi pada saat itu kan kenyataannya yang di depan mata hanya pengamen biasa. Yang dari jalan ke jalan, waktu itu ngamennya di jalan? Iya di jalan. Bener kan? Kayak di warung-warung pinggir jalan gitu. Masih ingat gak dulu ngamennya di daerah? Ngamennya di Ciledug Blok M, jadi aku naik 69. Metro Mini 69. Atau kalau misalnya berangkat sekolah itu biar nggak bayar, biar aku nggak ngongkos, aku bawa gitar, aku naik patas AC.
aku pengen ngerasain juga bisa naik bis AC gitu biar adem gitu kan. Akhirnya aku ngamen gitu. Itu salah satu caraku untuk bisa satu biar nggak bayar, satu bisa ngerasain bis AC. Iya. Nah, terus bagaimana caranya kamu bisa menjaga hati supaya kamu bisa tahu, oke, ini memang realitanya sekarang saya ngamen nih, tapi mimpinya ini kebesaran nggak sih, ketinggian nggak sih? Sebenarnya aku tuh dulu apa ya, bisa dibilang proses pencarian apa yang bisa aku pegang gitu ketika aku ingin mencapai mimpiku. Ya ternyata cuma satu, Tuhan. Cuma Dia aja yang bisa aku istilahnya aku pegang ya. Ketika aku ngapa-ngapain pun juga aku selalu, ini contoh. Aku bikin lagu itu, aku selalu percaya aku tuh cuma alat doang gitu. Jadi ya kita mintalah sama yang punya, dirayu-rayu. Kan Tuhan kan juga pengen dirayu kan. Jangan cuma mintanya doang gitu. Tapi kita juga harus dengan bahasa-bahasa yang seperti kita sama pasangan kita harus. Saya percaya kalau kita bisa kenal sama yang, kita ambil contoh misalnya kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita nggak kenal sama yang minimal penjaganya atau yang punya rumah kan nggak mungkin kita boleh masuk kan. Begitu juga dengan ketika kita minta doa sama Tuhan, kita harus kenal dulu sama Tuhan kita kan. Baru nanti paling nggak ya kalau misalnya frekuensinya lagi nyambung. Makanya kenapa aku selalu mengucapkan terus doa-doaku, karena kadang kan ada doa yang nggak pas gitu. Makanya harus sering-sering, kalau kita nembak kan nggak mungkin sekali nembak. Pasti kan ada 1000 peluru yang kita tembakin. Ya 1-2 lah yang kena gitu. Makanya itu caraku begitu juga. Bahkan ketika bikin lagu pun aku selalu kayak orang bilang lu jago bikin lagu jangan nyerah bla bla bla. Sebenarnya yang jago bukan gua, ya Tuhan lah yang hebat lah. Aku minta sama Tuhan kan untuk dapat lagu yang bagus, karena aku doanya gini. Ya Tuhan, berikanlah notasi yang bagus. Ya Tuhan, berikanlah lirik yang bagus. Aku selalu gitu. Sampai sekarang begitu. Makanya aku enggak pernah takut kehabisan ide. Gitu. Jadi kan banyak musisi atau banyak pencipta lagu yang ada yang stuck, ada yang apa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang aku sudah mempersiapkan banyak proyek ke depan sama The Massive. Sudah 8 album. Jadi nggak pernah takut untuk kehabisan ide bikin lagu. Orang yang ngasih Tuhan kan gitu. Iya, yang memang sumbernya aja tidak terbatas, betul. Gitu kan. Oke. Nah, aku tertarik nih kalau tadi Rian bilang bahwa kita harus bisa merayu yang di atas. Gimana cara merayunya? Aku sebenarnya banyak belajar juga dari, ya walaupun aku Islam tapi aku juga banyak belajar dari teman-teman yang yang non Muslim ya. Bagaimana dia juga punya tata caranya juga gitu. Maksudnya belajar tuh melihat gitu. Kalau ini begini, kalau ini begini gitu. Nah, aku kadang-kadang juga misalnya dengan cara contoh misalnya bersedekah. Bersedekah itu tidak harus banyak-banyak. Seikhlas kita aja. Misalnya kita ikhlasnya 100 rupiah ya kita 100 rupiah. Jangan kita maksain 1 juta rupiah tapi ternyata kita masih mikir, ntar gue gimana makan ya misalnya gitu. Gitu ya kita dengan, ya sebenarnya kalau yang aku pelajari Tuhan itu simpel banget sih. Dengan kita mengirim doa misalnya, dengan kalau kepercayaanku aku mengucapkan Al-Fatihah 1 kali, Ikhlas 3 kali misalnya gitu. Atau dengan sedekah semampuku, seikhlasku, mulai dari 100 rupiah, memulai kalau misalnya belum ada uang ya dengan kita memberikan hadiah berupa ayat-ayat misalnya gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari kita merayu. Jadi nggak cuma asal minta aja gitu. Betul. Karena Tuhan juga akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, kesungguhan kita dan keyakinan kita. Ya, dan benar seperti yang Rian bilang juga bahwa bersedekah itu mungkin sesuatu yang nggak bisa dihitung dari nilai matematika ya, bahwa hitung-hitungan nih kalau kita ngasih seperti ini dapatnya akan seperti ini, itu sesuatu yang memang di luar hitungannya manusia gitu. Ya, kita mulai dari seikhlasnya kita aja, kita ikhlasnya berapa ya kita mulai aja. Betul. Tapi memang kalau kita berani dan bisa melepaskan apa yang ada di tangan kita untuk orang lain, maka Tuhan juga akan melepaskan apa yang ada di tangan Dia untuk kita juga gitu. Seperti yang Rian bilang, kita hanya menjadi alat penyalurnya. Benar. Balik lagi kisah kayak waktu dulu kamu ngamen.
satu sama teman-teman. Waktu itu udah terbentuk sebenarnya grup bandnya. Ya, aku sebenarnya kalau ngeband itu dari SMP kelas 1. Aku sempat jadi jualan koran juga, loper koran pernah. Terus waktu SMA kelas 1 akhirnya ngebentuk Masif, itu ada cover albumnya. Aku sempat bikin album indie juga sama sebelum jadi The Massive ya. Jadi memang kita berlima itu memang bisa dibilang dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Jadi bukan yang berada lah gitu, bukan yang kalau dulu waktu kita ikut-ikut festival musik atau kompetisi band itu kita selalu melawan band-band yang sudah lebih mungkin dari peralatannya dia lebih siap lah, efek-efeknya bagus-bagus, gitarnya bagus-bagus. Kalau kita tuh dulu mau memulai kompetisi band kita nggak punya alat sama sekali. Sampai akhirnya kita harus menyewa alat di studio dekat rumah kita dan itu pun bayarnya kalau kita menang. Makanya waktu itu kita kompetisi band kita harus menang. Dan memang habit kita tuh dulu walaupun masih band amatir ya, tapi udah kayak band profesional. Jadi kita tuh udah punya jadwal latihan. Jadi udah disiplin dari dulu gitu. Walaupun kita istilahnya masih band amatir, tapi habit kita tuh udah kayak band profesional aja gitu. Habis sekolah, pulang sekolah, latihan jam segini, ngumpul jam segini. Kalau nggak punya duit kita ngamen untuk dapetin uang untuk latihan. Jadi sebenarnya ngamen itu bukan buat mata pencarian, tapi ngamen kita untuk latihan dan kita dapat uang itu dari kompetisi band. Jadi biasanya tuh kita ikut kompetisi band tuh seminggu sekali. Sabtunya audisi, minggunya final. Dan akhirnya itu jadi mata pencarian kita. Jadi biasanya saking kita udah yakin menang, bukannya sombong ya, sombong sama yakin tuh beda-beda tipis sebenarnya. Tapi kita lebih ke yakin sih, karena memang persiapan kita matang ketika kita ikut kompetisi band. Jadi karena tadi kan latihan terus setiap hari. Jadi kalau seminggu mungkin latihannya 5 hari. 5 hari, Sabtu minggunya ikut kompetisi. Makanya saat kompetisi band kita benar-benar sangat meminimalis kesalahan. Jadi pada akhirnya kita jadi macan festival saat itu. Jadi kalau ada Masif waktu itu ikut festival, band yang lain udah takut duluan. Yang menang pasti kita. Dan itu selalu kejadian. Jadi saking yakinnya tuh kita selalu gini. Belum ikut festival, belum daftar, kita udah bagi-bagi hadiahnya buat apa. Itu saking nggak tahu sombong atau yakin nggak ngerti deh. Tapi agak-agak beda tipis sih. Tapi memang harus seperti itu sih. Kan kadang-kadang orang menang atau enggak bisa terlihat dari bagaimana dia masuk ke tempat lapangan pertandingan. Bagaimana dia naik ke atas panggung tuh udah bisa kelihatan nih. Ini orang sebenarnya bisa jadi juara atau enggak. Mental juaranya udah ada atau enggak, ya kan. Sampai akhirnya tahun 2006 aku sempat bikin album tapi gagal. Terus akhirnya terjun ke kompetisi band lagi. 2007 ada satu kompetisi nasional waktu itu. Juara satunya dapat hadiah di kontrak rekaman sama Musika Studio. Itu salah satu label yang memang aku impi-impikan juga dari kecil. Dan akhirnya aku masuknya di label terbesar di Indonesia gitu. Dan Musika. Album pertamanya? Album pertamanya tahun 2008. Itu judul albumnya Perubahan dan memang kebetulan kita baru merubah nama dari yang Masif menjadi The Massive. Jadi memang perubahan itu mengandung arti yang sangat luas ya. Jadi perubahan nama, perubahan rezeki juga, kita punya mimpi kita berubah rezekinya jadi lebih bagus. Terus ya berubah ke yang lebih baik lah. Makanya nama albumnya Perubahan. Oke. Tapi kalau dari tadi ya, dari sharingnya Rian, berarti satu hal yang penting nih menurut saya yang lain pun juga harus bisa mengikuti bahwa ketika kita usaha itu bukan hanya usaha yang biasa-biasa saja ya. Jadi walaupun tadi Rian ngamen setiap hari itu bukan hanya asal ngamen aja untuk mencari nafkah hidup, tapi sebenarnya ngamen itu dengan tujuan. Dan uangnya pun dipakai untuk tujuannya adalah untuk latihan supaya nanti bisa jadi rekaman dan akhirnya bisa jadi musisi. Jadi pada saat itu pun sebenarnya sudah diyakini bahwa akan sukses di dunia musik. Sebenarnya aku sangat mengalir saat itu, tapi memang aku sudah punya dari awal aku membentuk band The Massive itu aku nggak pernah ngomong iseng-iseng yuk. Nah itu aku nggak pernah ngomong gitu. Aku bilang anak-anak, gue punya banyak lagu, kita fokus yuk, kita rekaman yuk, kita jadi band yang sukses yuk gitu. Jadi emang dari awal tuh aku berlima udah kayak ngobrol, memang kita pengen jadi band sukses. Jadi tidak ada kata-kata sedikit pun bilang iseng-iseng tuh nggak pernah. Kenapa namanya The Massive? Jadi waktu itu tuh sebenarnya waktu SMP aku sempat punya band. Akhirnya aku keluar dari band itu bersama adikku yang Kiki main gitar. Yang rambutnya keribu itu adik kandungku.
bersama dengan gitarisku satu lagi. Tadinya dia main keyboard. Ya lucu, jadi pas aku bilang mau keluar dari band itu, si gitarisku ini yang dulu masih main keyboard, dia bilang sama aku dia mau keluar juga dari band itu. Ternyata lebih dulu aku yang keluar. Dia ketawa karena wah baru gue mau ngomong mau cabut, malah lu dulu yang cabut. Iya. Akhirnya yaudah kita bikin band yang serius yuk. Gue pengen sukses nih dari gue yakin kalau kita bikin band dengan lagu-lagu yang gue bikin kita bisa sukses gitu. Akhirnya tepat di tanggal 3 Maret aku bikin band. Namanya waktu itu kita belum punya nama. Nah waktu itu akhirnya aku coba nanya ke salah satu orang yang kebetulan sempat ngasih kesempatan kita untuk manggung di acara ulang tahunnya. Itu dia salah satu musisi juga, dia adiknya Tia Subiakto. Namanya Mas Dion Subiakto. Jadi waktu itu masih zaman SMS ya. Aku bilang, "Mas, aku mau bikin band baru nih. Kira-kira nama bandnya apa ya?" Nggak sampai 5 menit dia langsung kirim SMS. Massive gimana? Terus artinya apa, Mas? Artinya berbobot, sesuatu yang besar. Sip, langsung. Jadi hari itu juga kita pakai nama Massive. Jadi memang aku percaya ya nama itu kan doa ya. Yeah. Kita nggak bisa menyepelekan nama, tulisan tuh aku nggak pernah mau sembarangan gitu. Jadi akhirnya memilih nama Massive untuk menjadi nama band kita saat itu. Dan saat ikut-ikut festival masih pakai nama Massive, tapi pas mau masuk di musika akhirnya dirubah menjadi The Massive karena Massive sendiri sudah dipatenin sama orang. Gitu. Jadi kita mau nggak mau harus mengganti nama, tapi aku karena artinya bagus, jadi aku nggak pengen merubah terlalu merubah banget ya. Akhirnya ditambahin D, apostrophe, M-A-S-I-V. Gitu. Dan tadinya huruf kecil, M-nya huruf besar, sekarang jadi huruf besar semua. Ya itu prosesnya ada tuh, nanti aku ceritain. Nah, dan akhirnya berhasil langkah demi langkah, ya kan? Tapi setiap langkah yang kita dapatkan juga selalu pasti diimbangi dengan ujian-ujian juga. Yang sebenarnya itu memperbesar wadah kita. Kalau kita mengerti ya, tapi kalau orang nggak ngerti kenapa sih kok susah terus gitu. Termasuk salah satunya juga pernah ditipu. Benar. Harusnya manggung ke Surabaya. Benar. Itu gimana ceritanya? Iya itu tahun 2006. Waktu itu kita sebenarnya waktu itu sudah punya album rekaman, Massive namanya. Tapi ternyata punya album itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita ngebayangin tuh kalau kita bikin album langsung sukses gitu. Ternyata enggak. Ternyata ketika kita punya album itu banyak faktor yang bikin album itu sukses. Satu, punya manajemen yang bagus. Yang kedua, punya tim promosi yang bagus, punya network yang bagus juga. Dan saat itu kita memang benar-benar ada yang bayarin kita rekaman, tapi ternyata tidak cukup untuk bisa membuat Massive itu sukses. Akhirnya kita namanya anak-anak muda ya, kita jujur kita tuh dulu kabur dari manajemen yang lama. Jadi kita namanya masih darah muda, kita nggak pernah tahu resikonya seperti apa. Kita benar-benar jalan sendiri aja saat itu tahun 2006. Kita udah nggak dengerin kanan kiri lah saat itu. Pokoknya kita harus berangkat ke Surabaya untuk mengikuti sebuah acara musik dan ada beberapa tour di situ. Tapi ternyata pas kita sampai sana fiktif. Yang asli cuma yang terjadi konsernya atau yang terjadi acaranya cuma satu doang. Sisanya tuh fiktif. Jadi nggak jadi atau benar-benar emang ya kita kayak dibohongin aja gitu kan. Terus pas nyampe sana kita udah sampai sana juga. Akhirnya kita cuma main di satu acara, itu pun nggak ada yang nonton. Yang nonton hanya rumput bergoyang. Beneran itu. Dan waktu itu nggak ada yang datang sama sekali. Nggak ada penonton sama sekali. Jadi aku menghibur penonton bisa dibilang gaib lah penontonnya. Iya. Tapi tetap perform. Dan aku nyapa orang, nyapa si rumput. Ya rumput yang ke sebelah kanan. Serius. Dan yang lain pada ketawa-tawa gitu. Terus ya udahlah. Ya yang penting kita
kita manggung gitu aja udah seneng banget itu. Iya. Tapi kenapa masih tetap? Padahal kan udah punya album. Maksudnya kenapa nggak? Ya udah deh kok kayak gini. Udah saya nggak mau manggung sama sekali. Waktu itu kan kita punya album tapi kan kita belum di manage dengan benar kan. Jadi ya masih hitungannya masih independen lah gitu ya. Jadi ya buat kita masih muda saat itu dan belum mau dengerin omongan orang lain juga kan. Jadi ya udah saat itu kita jalanin jalanin beberapa kegiatan di sana yang awalnya fiktif, terus gimana caranya kita bisa bertahan karena kita sudah terlanjur tinggal di sana, sudah ada di Surabaya. Jadi waktu itu kita tidak punya banyak amunisi juga, uang kita sudah hampir habis, sampai ada satu momen kita mencari tempat tinggal. Waktu itu di Cadurasim itu kayak seperti taman budaya gitulah. Kalau di sini tuh kayak Taman Ismail Marzuki, kayak mes untuk para seniman. Waktu itu akhirnya kita kayak nekat aja. Padahal kita nggak punya uang, tapi kita coba untuk bisa tinggal di situ. Dan untungnya kita ketemu sama yang kepalanya di sana dan ada namanya Pak Bambang Jazz namanya, itu aku inget banget. Itu kayak ngasih tempat tinggal. Dia sih bilang ada rate-nya sebenarnya. Kita harus bayar, tapi pada akhirnya kita jujur bahwa kita nggak punya uang. Nah, untuk kita bertahan itu kita memanfaatkan uang-uang yang masih tersisa. Akhirnya kita beli nasi kucing. Nasi kucing kan dikit banget ya. Yeah. Nah, karena kita nggak punya uang, akhirnya kita makan berlima. Satu nasi kucing. Berlima. Oke. Jadi ya paling 1-2 suap itu hampir beberapa hari. Terus sampai pada akhirnya pas tahun baru 2006 ke 2007 kita manggung di acara di Cadurasim itu, di acara si Taman Budaya itu. Acara tahun baru, terus di situ pas perpindahan tahun tuh kita kayak berdoa. Terus kita berlima nangis bareng-bareng. Nangis, benar-benar nangis. Kita bilang apakah ini apakah musik memang jalan kita? Kalau memang benar, tolong kita berdoa bareng-bareng ya Tuhan, mudahkanlah segala rencana dan urusan-urusan kita. Karena kita waktu itu bisa dibilang kabur dari manajemen saat itu. Sampai pada akhirnya kita bertahan hidup di sana. Kita main di kafe-kafe, di kayak klub malam gitulah. Jadi kalau ada home band yang main kan biasanya dia ada waktu istirahat 30 menit. Nah itu kita yang main. Nah itu kenapa kita harus main, karena kita mau bayarannya kita mau minta dikasih makan. Jadi bayaran kita hanya makan malam aja gitu. Jadi setiap hari itu siangnya makan nasi kucing, malamnya kita agak makan enak karena kan di kafe ya. Ya udah sampai akhirnya udah hampir 2 minggu kita di sana, luntang-lantung bisa dibilang gitu, tapi kita berlima sudah memantapkan hati bahwa ini musik adalah jalan hidup kita. Akhirnya kita pulang, kita minta tolong ada teman yang menjual laptopnya untuk kita bisa pulang ke Jakarta. Kita naik kereta ekonomi dan waktu itu juga kita nggak dapat tempat duduk. Jadi ya kita duduk di jalan itu, di antara orang duduk. Jadi pas tidur tuh aku malang gitu melintang di tengah-tengah orang lewat. Walkway gitu jalanannya. Jadi ya aku dengar tuh kata-kata nasi ikan ayam. Ya itu biasalah kayak orang-orang jualan itu kan. Yang ibu-ibu jualan aku dilangkain. Nah itu aku udah ngerasain itu. Nah pulang dari situ sampai Jakarta aku itikaf. Itikaf tuh kayak berdiam diri di masjid 10 hari. Di situ aku kayak ya semuanya lah, curhat lah sama Tuhan ya. Ya nangis lah semua. Intinya itu adalah fase aku terberatku lah di situ. Yang benar-benar aku akhirnya harus 10 hari berdiam diri di masjid. Di situ hanya zikir, sholat, berdoa dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah itikaf itu di bulan April kalau nggak salah, April tahun 2017 ada sebuah festival tingkat nasional, ada billboardnya gede banget. Terus kita daftar.
Dan ternyata audisi lolos. Karena kan kita band festival ya, jadi kita mental kita tuh kalau udah festival kita udah yakin bisa menang gitu. Iya. Dari awal tuh kita udah ngebayangin kita bisa juara 1. Karena hadiahnya kan juara 1, kontrak album bersama Musika Studio, juara 2 dapat mobil. Yang kedua tuh hadiahnya mobil, yang ketiga itu dapat uang 50 juta. Tapi mobil dan uang itu kita nggak tengok karena emang mimpi kita dulu kita bisa rekaman di Musika Studio, di label yang memang sudah kita impikan, karena kan di sana ada Chrisye, ada zaman itu masih ada Peter Pan, ada Kak Hitna, ada Iwan Fals tuh ada di label itu juga. Jadi kita pengen ada di label yang sama seperti musisi-musisi yang aku suka itu gitu. Sampai akhirnya kita ikut audisi, akhirnya lolos ke final regional, lolos ke final nasional. Dan akhirnya kita jadi juara 1 nasional. Saat itu mengalahkan 3.000 band seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita waktu itu wakil Jakarta. Dan akhirnya kita dikontrak sama Musika. Dan di situ ternyata tidak sampai situ ujian kita. Jadi manajemen yang lama nuntut Musika. Oke. Bahwa itu Masif ini adalah band milik saya. Sampai akhirnya pada satu momen aku harus melakukan negosiasi bersama dengan pemilik, maksudnya manajemen yang lama. Tapi ada masalah lagi dan sekitar 1 tahun itu kita masih ada masalah sebenarnya. Ini sebenarnya baru akan kita ungkap di YouTube-nya The Massive, tapi nggak apa-apa, Mbak Mary dulu aja. Wow, thank you. Jadi gimana? Pernah The Massive itu sangat populer di tahun 2008, Cinta Ini Membunuhku. Kan lagu Cinta Ini Membunuhku itu ada di mana-mana. Yeah. Semua orang tahu lagu itu. Bohong kalau sampai nggak ada yang tahu saat itu, karena emang lagu itu sangat populer saat itu. Dan The Massive juga saat itu benar-benar tiba-tiba langsung benar-benar rising star gitu. Kita manggung di mana-mana, kita ada muncul di semua TV dan lain-lain. Tapi saat itu kita masih ada tersandung masalah sebenarnya. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu bahwa selama setahun itu aku tertahan uangnya. Karena masih ada tersangkut masalah kontrak. Jadi ya tersangkut hukum juga berarti kan. Masalah hukum. Jadi kita setahun itu tidak megang uang sama sekali. Tapi orang nggak tahu. Dan saat itu yang menguatkan kita hanya penonton aja. Jadi ketika aku manggung, penonton itu 20.000 orang nyanyi lagu The Massive, ya udah itu obatku. Oke. Yang menenangkanku hanya itu aja gitu. Iya. Karena aku memang udah mencintai musik kan. Jadi istilahnya aku tuh sebenarnya nggak peduli dengan terkenal atau punya uang gitu. Yang aku lakukan hanya aku mencintai pekerjaanku, aku mencintai musik. Terus lagunya bisa disukai sama orang, itu udah cukup sebenarnya buat aku saat itu. Iya. Tapi orang-orang lain tuh, apalagi orang-orang terdekat itu bilang ke aku bahwa kok lu bisa kuat sih, lu nggak punya duit tapi lu masih manggung sana sini. Iya, padahal kan pada saat itu semua orang tahu lagunya. Band juga rising star, ya kan? Dan orang taunya kita tuh sukses banget, punya duit banyak gitu. Betul, padahal ternyata kita sama sekali nggak punya uang pada saat itu. Akhirnya di tahun 2009 awal itu ada satu momen aku masih kontrak di rumah yang gentengnya bocor itu. Jadi 2008 itu The Massive sukses banget, secara lagu tuh terkenal. Aku masih kontrak, di nggak bisa beli rumah sama sekali. Ya buat beli pulsa aja nggak ada. Ada satu momen juga waktu itu Ariel SMS aku. Akhirnya aku minjem sama keluarga, sama orang yang ada di sampingku lah. Gue izin pulsa dong, gue nggak punya duit nih, nggak bisa beli pulsa. Si Ariel SMS nih. Itu saat itu gitu. Aku balas SMS-nya nggak punya, nggak bisa buat beli pulsa saat itu. Padahal lagu Cinta Ini Membunuhku tuh benar-benar meledak di mana-mana. Sampai lagu Merindukanmu di antara kalian juga meledak saat itu, dalam 1 tahun itu meledak banget tuh. Kan kita biasanya kalau ngerilis single tuh per 3 bulan sekali. Nah itu semuanya meledak. Tiga lagu tuh happening semua lagu-lagunya, dan kita waktu itu nggak punya uang. Tapi saat itu ada satu momen The Massive diundang di acara di rumah sakit
kanker. Darmais. Waktu itu aku The Massive diundang, kita nyanyi, terus ada satu anak yang kakinya diamputasi. Terus dia kanker, dan kankernya tidak hanya satu, ada beberapa yang dia mengidap beberapa kanker ya saat itu. Terus dokter juga bilang dia divonis katanya 4 bulan lagi meninggal. Sampai akhirnya setelah itu aku pulang, habis acara itu aku pulang, aku keinget sama mukanya gitu. Pas banget hujan begini, hujan genteng bocor. Tapi tiba-tiba keinget mukanya. Si namanya Restu. Jadi saat itu pas kita manggung tuh dia tuh semangatnya melebihi orang-orang yang sehat. Dia tuh kakinya kan nggak ada gitu kan, pakai kursi roda, tapi dengerin lagu The Massive tuh sampai nyanyi semua lagu The Massive hafal. Dia sampai gila lah gitu, bener-bener yang semangat banget. Dan semangatnya dia tuh melebihi orang-orang yang lengkap, yang sehat saat itu yang aku lihat ya. Di situ aku kayak kebayang terus, bener-bener mukanya tuh kebayang banget gitu. Sampai rumah hujan besar, bocor, tapi entah kenapa aku nggak langsung tergerak untuk ngambil ember gitu. Biasanya kalau hujan kan aku ngambil ember. Aku langsung ngambil gitar. Ngambil gitar terus bener-bener apa yang aku alamin ternyata tidak seberat anak ini gitu. Mungkin aku 1 tahun ini aku nggak punya uang, tapi aku masih bisa, aku sehat, aku lengkap badanku, aku bisa banyak bertemu orang, bisa menghibur banyak orang. Tapi si anak ini di tengah serba keterbatasan yang dia bisa lebih semangat dari orang-orang yang utuh badannya gitu, yang lebih sehat. Berarti masih ada orang yang lebih susah, tapi ternyata mereka bisa lebih bersyukur hidupnya. Berarti apa yang gue alamin selama ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding dia gitu, yang sudah divonis 4 bulan lagi meninggal. Ya udah langsung ngambil gitar 5 menit, bener-bener yang kan kalau bikin lagu biasanya kan kalau nggak notasi duluan atau lirik duluan. Nah ini tuh bareng. Jadi aku ngambil gitar. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Ya itu benar-benar selewat gitu aja. 5 menit tuh benar-benar jadi. Dan ya udah, itu benar-benar aku yakin itu benar-benar pemberian dari Tuhan sih. Iya. Dan itulah awal mulanya akhirnya lagu Jangan Menyerah tercipta. Jadi lagu Jangan Menyerah itu tercipta memang di saat-saat tahun dimana 1 tahun itu kalian harus keliling tapi tanpa mendapatkan uang sama sekali, tertahan, susah, tapi nggak ada orang yang tahu sebenarnya kecuali kalian yang menjalani. Dan orang nggak tahu karena apa? Karena kita nggak terlihat kita lagi susah. Iya. Ya bener-bener. Dan orang nggak kebayang gitu, malah mungkin susah orang albumnya ada di mana-mana lagunya ya kan. Makanya waktu itu berat badanku hanya 50 kilo. Karena buat beli susu nggak bisa. Nutrisinya kurang. Tapi kita kembali diingatkan bahwa kalau kita merasa bahwa hidup kita tuh susah, ternyata ada orang yang sebenarnya jauh lebih susah dari kita. Tapi mereka masih tetap hidup dengan bahagia, masih tetap lebih semangat gitu dibandingkan orang yang utuh seperti kita kan. Makanya aku kayak ketampar sih waktu itu ngelihat Restu ini, yang anak ini aku benar-benar kayak digampar gitu ya. Lu begini aja udah down. Dia yang udah istilahnya dikasih penyakit yang apa, bisa dibilang penyakitnya kan juga bukan penyakit ringan ya. Terus kakinya udah nggak ada, tapi dia masih bisa lebih semangat dari lo gitu. Akhirnya ya disitulah itu kayak menjadi titik balikku sih sebagai seorang manusia ya, benar-benar oh ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari gue, jadi gue nggak boleh nyerah dengan keadaan ini gitu. Akhirnya bikin Jangan Nyerah gitu.
syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu sebenarnya kata-kata yang aku nggak mikir. Kadang-kadang kalau bikin lagu tuh emang nggak boleh mikir sih. Oh iya. Emang harus ngalir. Harus ngalir. Ya. Tapi berarti apa nih mantra dari Rian? Kadang kan seringkali saya sendiri selalu percaya ya. Jadi apa yang kita katakan setiap hari, apalagi khususnya di saat-saat kita lagi down, lagi buntu, lagi sedih, itu penting banget dan biasanya itu yang membuat kita bisa bangkit lagi. Jadi kalau buat Rian apa nih kata-kata sakti atau mantra yang selalu berhasil membuat Rian bangkit lagi, semangat lagi, tangguh lagi? Kita harus sertakan Tuhan ya dalam setiap apapun yang kita lakukan ya. Menurut aku itu sudah menjadi mantra paling luar biasa. Yang kedua itu adalah restu dari orang tua sih. Jadi biasanya aku kalau udah hatiku agak gundah gitu, aku selalu nelfon orang tua, terutama mama ya. Aku nggak minta apa, aku cuma mah doain ya mah. Iya nang, dia kan manggil aku kalau orang Jawa kan nang. Cukup ngomong iya nang itu udah surga buat aku. Jadi sebenarnya kalau kita tahu ilmunya di dunia ini, sebenarnya kita akan bisa lebih mudah untuk menjalani hidup ya. Ya pegang itu aja. Sertakan Tuhan. Yang kedua, restu dari orang tua. Karena kadang kita lupa gitu, kalau kita mau ngapa-ngapain, sebenarnya pembuka jalan kita adalah Tuhan dan juga orang tua gitu. Makanya jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Itu, ya aku percaya itu akan menutup rezeki ya. Iya. Gitu. Iya. Apa nasihat yang paling diingat dari ibu? Mama itu nggak pernah, bukan yang tipe yang apa ya? Bukan tipe yang sering ngasih pesan sebenarnya. Tapi dia tuh menunjukkan ketulusan dia dari dulu. Bagaimana dulu di tengah kondisi yang kurang beruntung lah saya dulu gitu ya. Tapi anak-anak ngumpul di rumah, dia tetap bisa gimana caranya masak. Dengan uang seadanya gitu. Itu buat aku tuh adalah ketulusan seorang ibu yang mendukung anaknya gitu. Hati-hati nah. Jadi nggak banyak pesan-pesan yang panjang lebar, dia cuma hati-hati, jangan lupa sholat gitu ya, standar orang tua lah. Tapi buat aku kalau aku minta mah, aku mau begini, doain ya mah, ya nah, udah itu udah cukup, udah bikin aku tuh udah kayak kesatria lah gitu. Kalau keluar tuh udah nggak peduli dengan apapun gitu. Oke. Kalau Rian sendiri, bagaimana Rian tahu bahwa ketika ada masalah nih ya? Kan bisa jadi itu adalah ujian supaya kita naik kelas, tapi bisa jadi sebenarnya itu kan jadi cara Tuhan untuk membelokkan, bukan ini loh jalan kamu, tapi yang ini gitu. Nah, bagaimana kamu bisa tahu bahwa, apalagi ketika waktu itu susah ya, apalagi berkali-kali cobaan, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ini adalah ujian dan bukan dibelokkan, bahwa bukan ini loh jalannya? Ya level manusia kan selalu kalau mau naik harus diuji dulu kan. Kalau kita sekolah kan gitu juga, kalau untuk mau naik kelas kan harus diuji dulu, ada ujiannya dulu. Nah aku percaya apapun masalahnya, kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri, berdamai dengan orang yang ada di lingkup yang paling kecil dulu. Kalau dulu kan aku belum menikah ya, dengan orang-orang di rumah, dengan adik-adik, dengan papa, mama, itu menurut aku itu adalah salah satu cara kita bisa menghadapi hidup, apapun halangan dan tantangan hidup kita gitu. Jadi kita harus mulai dari lingkup yang kecil dulu, berdamai dulu gitu. Setelah kita berdamai dengan lingkup yang lebih kecil, di kamar kita, pas keluar dari kamar ada ruangan keluarga, dari ruang keluarga kita keluar dengan tetangga. Ya udah kita damai terus. Harus berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan alam, berdamai dengan apapun, dengan apa yang ada di sekitar kita, itu akan bisa membuat kita lebih kita merasa kita tuh kayak ada yang jagain aja gitu. Aku merasa begitu dari dulu. Makanya aku sama adikku ada 4 orang, aku nggak pernah berantem sama sekali. Sama sekali, sama istri juga. Kalaupun ada sedikit cekcok, aku langsung minta maaf. Jadi ya kedamaian hati itu yang bikin kita dibukain
rezeki, aku percaya banget itu sih. Iya. Kalau kitanya udah ruwet ya, yang rezekinya ruwet juga gitu kan. Betul. Karena itu kan connected ya. Maksudnya kalau kita perasaannya juga damai, at least itu juga bisa pikiran bisa berpikir lebih jernih, kita juga bisa mengambil keputusan yang lebih baik, ya kan? Dan lebih melangkahnya pun juga lebih ringan gitu. Dan aku juga terbiasa untuk berbicara dengan ya benda mati aja aku ajak ngomong gitu ya. Masa? Iya. Serius. Jadi aku anggap mereka pun punya nyawa sih. Oke. Gitar aku suka elus-elus, aku ajak ngomong. Alam, apapun. Oke. Apa biasa kalau ngomong sama kita tuh biasa ngomong apa? Ya, ayo kasih lagu yang bagus. Gitu. Ya apapun lah. Kayak misalnya aku mau manggung pun aku atas dulu ngeliatin. Wow. Ya kita kan harus bersinergi sama alam ya. Maksudnya energi itu kan apa ya, saling ini ya, saling terkait ya. Energi itu saling, kayak misalnya, makanya aku tuh selalu suka juga dengan hal-hal yang berbau kayak zodiak, feng shui gitu. Aku tuh seneng gitu. Karena sebenarnya bukan kita 100% percaya, tapi itu jadi sebenarnya memang ada ilmunya gitu. Kita tuh menyatu dengan alam, menyatu dengan, kan sebenarnya itu kan ciptaan Tuhan semua. Betul. Kayak semua hal yang ada di dunia ini itu memiliki energi frekuensinya masing-masing. Gitar kayu kan dari pohon, ya kan? Itu kan hidup berarti kan? Iya. Pasti semuanya tuh ada kaitannya gitu, menurutku ya. Oke. Dari mana belajar semua hal ini? Suka baca buku? Aku bukan tipe yang baca buku, aku lebih ke praktek. Oke. Jadi memang untuk mengasah feelingku, aku biasanya yang tidak aku lakukan itikaf. Itikaf itu yang berdiam diri di satu tempat di masjid misalnya, contohnya masjid gitu. Ya udah aku lakukan itu, aku nggak menyentuh dunia dulu selama 10 hari. Jadi handphone aku matiin. 10 hari? Iya. Oke. Ya udah aku diam diri di situ. Ya ini cuma sholat zikir. Oke. Gitu-gitu aja selama 10 hari. Ntar habis itu langsung feelingku langsung agak lebih peka tuh biasanya. Karena kan yang diasah kan ini ya, rasa ya. Iya. Gitu. Terus memang disitulah saatnya aku berkomunikasi juga sama yang di atas. Pemilik hidup kita ya. Jadi yang di atas genteng berarti. Oh iya, yang lebih di atas ya. Jadi, ya biasanya aku menyempatkan waktu minimal 1 tahun sekali biasanya. Oke. Sampai hari ini masih sampai hari selalu. Ini. Minimal. Kalau misalnya nggak ada waktu 10 hari, 3-5 hari gitu. Gitu. Aku tuh selalu suka lagu yang liriknya bermakna dan bisa dinyanyikan. Gitu. Jadi seperti kayak Esok kan bahagia. Itu pun every single word, setiap kata yang keluar itu bagi saya itu sebuah afirmasi penguatan yang is very meaningful menurut saya. Aku sih sebenarnya nggak pernah mikir gitu ya, maksudnya keluar begitu aja kan kalau bikin lagu ya. Tapi memang apa yang aku tulis biasanya memang aku lagi rasain. Contoh misalnya Rindu Setengah Mati. Rindu Setengah Mati itu sebenarnya bukan aku tujukan untuk cewek atau untuk pasangan, itu enggak. Itu justru itu untuk Tuhan. Jadi rindunya itu bukan buat pasangan sebenarnya, tapi kan aku memang kalau bikin lagu selalu universal. Jadi bisa ditujukan untuk siapapun gitu. Jadi itu lagu Rindu Setengah Mati lucu. Aku bikin karena aku kelewat sholat banyak. Waktu itu tour kan. Bahkan sampai ke bawah mimpi, dan lagu itu refnya itu dapetnya di mimpi. Oh iya? Iya. Pagi-pagi. Jadi pas bangun tidur ada di mimpi, aku langsung ambil gitar, langsung aku rekam, langsung aku tulis. Itu salah satu lagu yang aku dapat di mimpi itu. Gara-gara kelewat karena kecapean terus kan, jadi kayak kewajiban tuh kelewatan terus gitu. Akhirnya ya udah, jadilah lagu itu. Tapi lewat mimpi. Oke. Jadi semua lagu yang dibuat itu pasti selalu ada arti, ada cerita, ada pengalaman, ada ungkapan hati. Pasti ya. Kayak dulu kan album pertama kan banyak momen-momen patah hati. Ya udah aku tulis aja gitu. Cinta yang Membunuh kan itu adalah pengalaman waktu SMA, suka sama seseorang, ditolak berkali-kali gitu kan. Jadilah lagu Cinta Yang Membunuhku. Jadi sebenarnya aku selalu bikin lagu penyeimbang sih. Jadi ada lagu yang memang kayaknya lagunya kalau bahasa anak sekarang ambiar gitu ya, ambiar banget gitu ya. Tapi tetap aku bikin lagu-lagu yang punya muatan
yang menguatkan, positif gitu. Iya. Jadi biar balance lah. Sama kalau ke YouTube channel YouTube-nya Rian itu kan ada intro videonya dan intro videonya kan dibilang bahwa apapun yang ada di sini pokoknya sesuatu yang baik untuk didengar, baik untuk ditonton. Karena sebenarnya itu kan menurut aku hal-hal yang positif itu bisa menjadi imunitas kita juga, menambah imunitas juga sih. Betul, setuju banget. Makanya harus subscribe juga nih ke channelnya Rian. Siap. Masih baru. Oke, tapi balik lagi ke Rian pertama kali bilang bahwa kamu merasa bahwa kamu adalah alat perpanjangan dari Tuhan gitu, dari atas. Dan itu pun juga dilakukan dari sebuah lagu Jangan Menyerah akhirnya sekarang menjadi sebuah inisiatif. Jangan menyerah, gerakan Jangan Menyerah Indonesia. Ya, sebenarnya ini kayak apa ya? Aku tuh lagi ngaca gitu, lagi ngaca sama diri sendiri gitu. Terus aku ingin bisa punya mimpi, pengen bisa menyelamatkan mutiara-mutiara Indonesia yang nggak kejamah. Tapi kalau itu dipoles, kalau itu dibina dengan benar, dia akan menjadi orang-orang yang besar. 10 atau 20 tahun lagi mereka akan menjadi orang-orang yang besar. Mungkin akan jadi musisi internasional, mungkin akan menjadi politisi yang besar, menjadi presiden mungkin, menjadi pemain sepak bola di internasional, menjadi pemain basket internasional mungkin gitu. Jadi aku tuh punya mimpi. Aku kan dulu kan lahir dari, maksudnya hidup di kondisi yang tidak beruntung. Maksudnya tidak seberuntung orang lain lah saat itu ya. Tinggal di gang kecil. Tapi aku punya mimpi yang besar gitu. Makanya sebenarnya selama 10 tahun semenjak aku punya lagu Jangan Menyerah, aku tuh selalu melakukan kegiatan ngunjungin orang-orang sakit gitu-gitu ya. Kayak misalnya ada orang sakit kanker, aku datengin, bahkan sampai keluar kota juga, ke Medan, ke Bali. Hanya untuk ngasih semangat anak-anak yang sakit itu gitu. Tapi pada akhirnya aku mencoba untuk lebih spesifik lagi, aku ingin juga membantu anak-anak yang mungkin hidupnya tidak seberuntung kita, di bawah garis kemiskinan, tapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia punya prestasi, punya semangat, punya optimisme yang luar biasa. Jadi aku pengen bukan jualan kesedihan, tapi yang dijual adalah optimisme. Di tengah kondisi dia yang tidak beruntung, tapi dia masih punya mimpi yang luar biasa, punya mimpi yang besar. Ini kayak ngaca gitu. Dulu kan aku gitu juga. Aku sebenarnya kondisinya ya kurang, tapi mimpiku aku bisa tiba-tiba pengen keliling dunia dengan karya-karyaku, pengen keliling Indonesia, dan itu kesampaian semua. Jadi aku pikir nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita punya mimpi dan punya keyakinan yang kuat. Makanya gerakan ini aku mulai dengan menemukan satu anak itu dari Jawa Timur, namanya Jawa, pas banget dari Jawa, namanya Jawa gitu. Jawa Nur Alam namanya bagus banget. Sebenarnya anak ini sudah viral 3 tahun lalu, saat dia berusia 10 tahun. Tapi saat itu malah yang notice hanya satu orang, Oma DMS, dan langsung kalau nggak salah dikirimin apa gitu. Dan justru yang mengapresiasi malah orang-orang dari luar negeri, orang Jerman, orang Amerika. Justru malah kita malah nangkep media-media sini ya udah selesai gitu. Iya, dikasih beasiswa kan ya? Sempat ada beasiswa Jerman, ke Jerman. Tapi kan untuk bisa berangkat ke sana kan perlu biaya juga kan. Jadi akhirnya aku mencoba cari tahu lagi anak ini gimana ya sekarang kondisinya. Ternyata masih susah. Sekarang dia itu di sana membantu orang tuanya jualan rujak cingur. Dia bantu orang tuanya bantuin bikin es teh atau es jeruk gitu-gitu. Jadi di sana tuh jual rujak cingur sama gado-gado. Terus akhirnya sempat video callan, aku bilang aku ke rumahmu ya Jawa ya gitu. Akhirnya kemarin 1 hari emang menyempatkan waktu hanya untuk ketemu Jawa aja. Jadi cuma sehari tuh, pagi
besok paginya pagi-pagi banget udah jalan lagi ke Jakarta karena ada acara lagi. Jadi memang khusus datang ke Surabaya dan ternyata memang kondisinya bisa dibilang cukup memprihatinkan. Kondisinya dia tinggal di satu rumah yang kecil, ada 7 orang di situ, tidurnya tumpuk-tumpukan, kondisinya juga sangat prihatin. Tapi saya nggak melihat itunya, saya melihat gila nih anak mimpinya gede banget ya. Dan main biolanya bener gitu. Yeah. Dia bisa baca partitur. Dia belajar dengan banyak orang sih di Surabaya. Tapi kalau dia nggak punya mental orang besar tuh nggak mungkin dia bisa kayak gitu. Yeah. Nah aku kayak ngaca gitu, kayak dejavu. Kayak ngelihat diriku dulu yang gue yakin ini gitu dulu. Gitu. Nah ini mutiara nih, ini unpolished diamond. Kita harus benar-benar harus benar kita bina benar gitu untuk. Kalau misalnya aku pikir gerakan ini misalnya aku menemukan 10 atau 20 anak-anak seperti Jawa dengan masing-masing kemampuannya ya. Aku rasa 20 tahun lagi, 10 tahun lagi Indonesia bakal selamat ya. Ada anak-anak muda seperti ini. Gitu. Jadi ya mungkin ini sudah menjadi tugasku juga, gimana caranya bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Dan yang sudah saatnya juga sih. Dan buat aku gerakan ini sebenarnya yang aku pengen adalah gerakan ini bisa menyadarkan orang bahwa di setiap pelosok di Indonesia itu pasti ada anak-anak yang hebat, yang gak terjamah gitu. Yang suatu saat kalau kita jaga, kita bina itu akan jadi orang-orang besar semua. Gitu. Bermula dari yang Jawa dulu ya? Iya, bermula dari Jawa. Bermula dari Jawa. Nanti boleh kalau emang mau aku panggil anaknya ntar dia main. Oh iya, boleh. Buat Mbak Mary. Dengan senang hati karena aku pernah lihat juga videonya. Masih kecil banget, masih 10 tahun ya ketika pertama kali viral dan gendong anak bisa main biola dengan kondisinya yang di desa bisa main biola seperti itu kan sebenarnya sebuah talenta. Betul. Ya, tapi ya seperti kayak Rian bilang, maksudnya orang punya mimpi itu harus dijaga, dikasih wadah dan dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Karena kalau mental itu, aku rasa mental jadi orang besar tuh udah kelihatan dari kecil ya. Kalau aku lihat Jawa ini dia sudah punya itu gitu. Nggak banyak anak-anak yang punya mental seperti si Jawa ini. Gitu. 2 pertanyaan terakhir buat Rian. Siap. Yang pertama, berarti apa yang selalu ada di doa Rian saat ini? Yang selalu ada di doa ya. Punya karya yang bisa menjadi manfaat untuk orang di seluruh dunia. Karya itu tidak hanya lagu ya, banyak. Dunia, aku pengen dunia, bukan cuma Indonesia. Aku lihat itunya, menjadi legenda juga. Ya itu kan mimpi dunia, ya. Betul. Aku selalu mengucap hal-hal yang memang yang bagus-bagus aja, yang baik-baik. Dan masuk akal. Jadi kalau ngomong itu juga kita tidak boleh nggak realistis ya. Maksudnya kenapa aku ngomong itu karena aku yakin bisa gitu. Bukan yang halu-halu banget juga gitu. Tapi bisa kalau kita serius, kita yakin, aku yakin bisa. Iya. Gitu. Oke. Ya again karena semua hal yang kamu dapatkan sampai hari ini kan juga berawal dari sebuah keyakinan. Ya kan, di saat kita bukan fokus pada kondisi pada saat itu tapi fokus pada mimpi dan kita usaha menuju arah tujuan yang kita ingini, ya pasti kita juga akan sampai ke sana. Seperti yang mungkin di pemberitaan misalnya Rian kok tiba-tiba beli rumah dan lain-lain pada lagi pandemi. Sebenarnya aku pengen menunjukkan bahwa kalau kita kreatif, kalau kita terus menyebarkan hal-hal yang positif,
itu akan menambah imunitas, akan menambah rasa, akan membuat rezeki itu datang gitu. Jadi kita tidak boleh terpuruk dengan kondisi sekarang. Waduh, gue susah nih, ya susah beneran. Gitu. Kalau kita ngomongnya, gue lagi kita balik aja, wah kita bahagia nih, kita seneng nih, kita banyak rezeki nih, itu datang beneran. Gitu. Betul, karena setiap kata yang terucap itu bisa menjadi nyata. Betul. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang diucapkan. Aku sangat berhati-hati. Aku nggak mau asal ngomong. Soalnya kejadian mulu. Emang pernah? Sering, bukan pernah, sering. Ini contoh kecil ya. Aku waktu itu tahun 2012, aku bikin lagu sama Rama, pemain gitarku, tapi dia bisa main piano kan. Ram, ini kayaknya ini belum liriknya belum ada ya. Aku baru jadi notasi. Ram, ini kayaknya klipnya nih harus gue lagi jalan nih, terus ada asap-asapnya nih, harus di Eropa nih Ram, bikinnya nih. Ada judul lagunya Salah Paham. Itu 2012. 2013 kita menang festival ke Irlandia. Lagu itu bikin klip. Wow. Lagu yang 2012 itu aku bikin klip. Persis seperti yang aku bayangin. Jalan ada asapnya. Jadi dan itu beratus-ratus kali aku udah ngerasain itu. Maksudnya, ya rekaman di Abbey Road, maksudnya kita band dari yang kecil kok bisa gitu rekaman di Abbey Road gitu kan. Itu kan berawal dari mimpi yang kita ucapin ya. Betul, makanya kalau banyak orang kan suka bilang nih, ngomong mah gampang. Makanya saya selalu bilang, iya justru itu ngomong itu memang gampang. Makanya ngomong yang baik-baik. Daripada kamu ngomong yang jelek-jelek, itu malah jadi kenyataan. Justru harus kita, karena ngomong gampang, kita ngomongin yang baik-baik aja. Iya, justru ngomong itu gampang ya dimulai dari omongan dulu. Hal yang baik, afirmasi, terus-menerus. Baru nanti belakangnya akan nurut tuh. Ya kan, akan meng-attract tindakan, segala hal, semua perasaan. Makanya saya senang ada Mbak Mary datang ke sini. Karena Mbak Mary tuh sebenarnya nggak cuma ngomong, tapi memang dirasain sendiri. Kan ada juga yang mungkin ya, maksudnya orang-orang yang hanya membaca doang gitu, tapi nggak ngerasain. Kalau Mbak Mary aku tahu banget. Gemini soalnya. Gemini. Iya, tadi ya aku sebenarnya nggak gitu tahu nih Gemini segala macam bla bla bla, tapi ternyata Rian ini luar biasa loh. Tahu. Bener. Tadi apa aja katanya Gemini? Enggak. Jangan. Ntar orang nanya semua ke aku soalnya. Iya, jangan. Tapi aku kalau ditanya gitu malah harus bayar Mbak. Betul. Nggak, bercanda. Oke. Nah berarti pertanyaan terakhir nih. Karena sekarang kan banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak mudah, ujian-ujian dalam kehidupan. Dan memang kita tahu nggak boleh menyerah, kita tahu esok akan bahagia, gitu kan. Kita tahu semuanya akan indah. Tapi sometimes ketika kita lagi menjalani, apalagi kalau sudah menanti yang cukup lama ya, sometimes kan kadang-kadang kesabaran orang itu kan harusnya nggak ada batasnya. Tapi kadang-kadang kan kondisi membuat kita jadi berhenti. Nah, jadi pesan dari Rian gimana nih untuk semuanya yang sekarang berada dalam situasi yang tidak mudah? Intinya Tuhan itu ngasih masalah atau ngasih ujian tidak akan melebihi kemampuan umatnya. Itu aku percaya banget itu. Jadi kalau kita kasih ujian begini berarti itu tandanya itu pasti lu bisa ngelewatin. Nggak mungkin nggak gitu. Kalau lu nggak bisa ngelewatin berarti lu tidak bisa hidup lagi di dunia ini. Jadi sebenarnya apa yang kita lewati atau apa yang kita hadapi, ujian apapun tuh pasti bisa dilewatin. Yang penting kita nggak lari dari masalah, kita hadapin. Dan semua dibicarakan, komunikasi. Contoh misalnya kita terlilit hutang misalnya gitu ya. Ya udah hadapin aja, temuin, komunikasi. Kan setiap orang kan punya rasa kemanusiaan ya. Nggak mungkin dia tuh kalau kita ngomong kita hadapin tuh bakal jadi jahat enggak gitu. Jadi semuanya hanya komunikasi kok sebenarnya. Apapun itu masalahnya hanya komunikasi sebenarnya. Soalnya aku udah lewatin berkali-kali soal itu. Jadi ternyata semudah itu gitu. Masalah itu cuma selesai hanya karena komunikasi. Entah apapun ya, masalah keluarga, masalah. Kalau kita ketemu ngobrol, selesai. Itu udah yakin, udah 1000%, udah bukan 100% lagi. Betul. 1000%. Dan masalah bisa lebih besar karena mereka tidak komunikasi tapi berasumsi. Iya. Iya kan? Hanya mikir jelek gitu, udah gak akan ada habisnya. Kalau kita ketemu ngobrol, kita gak kabur dari masalah, itu akan selesai. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena aku merasa, aku pernah mengalami itu gitu. Iya. Jadi gak ngarang gitu. Iya.
Thank you sekali lagi sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi. Terima kasih sudah selalu membuat lagu-lagu yang bermakna, yang membuat membuat kita punya semangat lagi untuk menjalani hari ini. Jadi thank you, sukses terus. Dan harus subscribe juga nih ke channel YouTube-nya. Biar saya bisa sebanyak subscribernya Mbak Mary. Di channel Rian Eki Pradipta. Oke. Sekarang jadi YouTuber juga dong berarti? Oh iya harus. Harus ya? Menambah pundi-pundi soalnya. Enggak ada yang bercanda. Saya sebenarnya kalau bikin YouTube itu lebih ke dokumentasi sih. Pendokumentasian. Karena kekurangan musisi-musisi di era dulu. Itu di zamannya Kus Plus, Krisya. Itu adalah pendokumentasian. Jadi sebenarnya itu akan menjadi sangat priceless ketika waktunya nanti datang gitu. Misalnya 20-30 tahun lagi, 40 tahun lagi itu akan jadi sangat berharga banget gitu. Sekarang mungkin kayak biasa aja gitu kan. Saya ketemu siapa. Tapi nanti kalau udah berapa puluh tahun lagi itu akan jadi harta karun. Betul. Makanya kayak di luar negeri tuh, kayak musisi-musisi luar tuh dia lebih aware sama pendokumentasian. Makanya kenapa aku tuh sampai nge-frame ini ada album Badai Pasti Berlalu tahun 77. Iya. Terus kayak beberapa musisi-musisi yang aku datengin, aku nonton konsernya, aku sampai ketemu di backstage, aku minta tanda tangan, itu aku frame semua. Karena ini akan jadi barang yang berharga banget. Ini piringan hitamku juga gini, semuanya ada tanda tangannya, ini Guru Gypsy, gitu-gitulah. Maksudnya bahkan albumku aku simpanin semua. Kaset masih ada kaset loh. Kalau kaset gini berarti radionya harus masih ada dong, tape recorder ini buat tape-nya. Ada. Wow. Ini jadul banget nih. Ini album The Massive, album kedua. Kalau Mbak masih dengerin musik di format apa? Sekarang formatnya format Spotify digital ya? Iya. Kalau aku masih dengerin piringan hitam. Oke. Karena jangankan kasetnya kadang-kadang nemu nih kalau misalnya pas lagi di rumah, tapi tape-nya udah gak ada. Dan itu juga jadi salah satu cara aku juga untuk mengulang lagi masa-masa berjuang dulu. Jadi dengerin kaset itu kayak ngebalikin lagi rasa dulu. Jadi kita yang tadinya mau sombong jadi nggak jadi gitu. Iya, tapi emang betul sih. Maksudnya sometimes kadang-kadang kita memang harus mengingat kembali yang dulu yang sudah pernah kita lalui ya supaya kita tetap rendah hati, supaya kita bisa lebih menghargai juga orang-orang yang mungkin sekarang sedang berjuang gitu kan. Ya tetap menginjak bumi lah gitu. Tetap menginjak bumi. Oke, thank you. Siap. Thank you sekali lagi, panjang banget. Tapi aku appreciate banget karena aku tuh selalu salut. Aku suka ngobrol dengan orang-orang yang sukses. Bukan karena apa yang di luarnya, tapi justru yang bikin aku kagum tuh apa yang ada di dalamnya, pola pikirnya, apa yang dia ucapkan gitu di dalam hati kecilnya. Karena menurut saya itu sih yang paling penting. Blueprint itu yang penting yang akhirnya membuat semuanya bisa berhasil, yang membuat dia bisa bertahan. Jadi thank you sekali lagi Rian sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi. Dan seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Rian The Massive hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat kalian semua. Oke, tetap semangat apapun yang terjadi. Fight till the end and never give up. Jangan menyerah. Bye.
Berapa lama bikin latihan, bisa bikin berapa lama sampai kamu bisa sampai seperti sekarang latihannya? Kalau latihan baru saya latihan tuh sudah 5 tahun. Berarti dari umur? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke. Kenapa pengen jadi violinist? Pemain biola? Pemain biola itu peminatnya jarang. Oh, kenapa pengen jadi pemain biola? Karena peminatnya jarang. Ya karena kan orang pasti milihnya main gitar atau main piano gitu kan. Iya. Dan ini juga untuk bisa bisa main biola itu kan nggak gampang ya, Mbak. Iya. Kalau dia nggak punya bakat, Iya. itu susah juga sih. Betul. Dan Oh iya, kamu cita-citanya apa? cita-citanya apa? Jadi musisi internasional. Wah. Satu lagi apa? Kalau dua. Jadi pemain solois. Solois. Kamu pengen kemarin bisa main Depan Pak Jokowi. Main biola di depan Pak Jokowi. pengennya gitu katanya. Amin. Menghibur Pak Jokowi katanya. Jangan menyerah. Yes. Siap. Thank you. Dan again, seperti yang kita selalu yakini kan, setiap kata itu bisa menjadi nyata. Jadi semua kata yang kamu ucapkan tadi itu adalah doa. Dan saya yakin bukan hanya kamu doang ya, kita semua juga pasti ingin mendoakan semoga apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu usahakan bisa menjadi kenyataan. Dan saya baru tahu ternyata Mbak Mary Riana suaranya bagus. Itu penting. Tidak hanya ngomong aja. Ternyata nyanyi juga bagus. Thank you. Aduh, tadi malu-malu loh aku pengen. Apakah kita ajak duet aja? Yes. Boleh next time. Thank you. Tapi Siap. aku senang banget hari ini. Thank you. Sukses terus buat kamu. Yes. Amin. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.